Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zizal Faulia Konsa dengan NIM akhir 083 dari kelas Psikologi 1B. Di video ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kasus yang dialami salah satu artis di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkannya. Nama Serelia Ayuna Raina Raisa, lahir di Jakarta 15 Februari 1997. Usianya saat ini 27 tahun, agamanya Islam, pekerjaannya sebagai aktris dan model, hobinya traveling, pendidikan terakhirnya tamat SMA. Saat ini, Sherylia mengalami 5 gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu adalah bipolar disorder, yang kedua ada anxiety disorder, yang ketiga ada borderline personality disorder, yang keempat ada eating disorder, dan yang terakhir ada anorexia disorder. Sejak duduk di bangku SD, Sherylia sudah merasakan ada yang beda dalam dirinya. Ia merasa bingung karena ia merasa tidak bisa hidup dengan bahagia seperti selayaknya anak-anak seumurannya. Ia sering tiba-tiba merasa sedih, iri, kadang-kadang juga suka merasa cemburu. Karena saat itu Sherylia masih SD, jadi ia belum aware dengan kesehatan mentalnya. Ketika ia duduk di bangku SMP, ia semakin penasaran ada apa dengan dirinya sehingga membuatnya sulit untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Memang sejak SD, Sherylia tidak mempunyai seorang sahabat, jadi ia juga sering merasakan kesepian. Hingga akhirnya dia browsing di Google mengenai hal yang dirasakannya. Setelah browsing di Google, ia menemukan beberapa ciri-ciri yang disebutkan di Google itu ada pada dirinya. Dan akhirnya, setelah beberapa hari searching, ia memutuskan untuk datang ke psikolog. Saat itu, tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai kepergiannya ke psikolog. Bahkan, orang tuanya pun tidak mengetahui. Ketika ia datang ke psikolog, ia dirujuk ke psikiater. Setelah konsultasi dengan psikiater, ia didiagnosis mengalami bipolar disorder dan anxiety disorder. Hal yang pernah Sherylia lakukan akibat dari mental disordernya itu yakni switch codes selama ribuan kali dan switch accounts. Ia juga sering melakukan percobaan bunuh diri, akan tetapi hal tersebut selalu gagal karena temannya selalu datang ketika ia melakukannya. Menurutnya, memang mungkin belum takdirnya untuk meninggal. Setelah beberapa bulan, psikiaternya mendiagnosis kembali bahwa ada mental disorder yang juga dialami Sherylia selain dua jenis yang tadi, selain bipolar disorder dan anxiety disorder. Selain dua jenis itu, dia juga mengalami eating disorder, borderline personality disorder, dan anorexia disorder. Yang ia rasakan dari eating disorder tersebut yaitu, ia bisa 3-4 hari nggak makan, atau bisa juga makan dalam sehari itu 8 porsi. Sedangkan yang ia rasakan dari borderline personality disorder itu, moodnya itu suka berubah dalam hitungan waktu jam atau harian. Terus tiba-tiba pengen menyelamatkan dunia, terus juga suka serasa punya dunia sendiri dan sering halusinasi. Jadwal ia kontrol dengan psikiaternya itu bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, dan bisa juga 1,5 bulan sekali. Biaya yang ia keluarkan selama ia berobat itu bisa 4-10 juta setiap kontrol. Dan obat yang ia konsumsi bisa 4-7 jenis obat setiap harinya. Sherylia saat ini menjalankan beberapa terapi, yaitu ada yang pertama self-healing, yang kedua ada hipnoterapi, yang ketiga ada craniosacral therapy, yang keempat ada grounding, dan yang terakhir itu dia juga meditasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kasus yang dialami Sherylia ini.
dari pandangan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Melihat kasus bunuh diri dari teori psikoanalisis dapat membuat kita memahami lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis yang mungkin berperan dalam kasus percobaan bunuh diri tersebut. Dalam hal bunuh diri, teori psikoanalisis Sigmund Freud dapat menjelaskan bahwa tindakan seseorang dalam membunuh dirinya sendiri kemungkinan disebabkan oleh beberapa konflik internal yang tidak terpecahkan atau bisa juga karena masalah psikologisnya. Dalam kasus munculnya rasa ingin membunuh diri yang dialami Cerelia, dapat dilihat sebagai tanda adanya konflik internal dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang mungkin memicu keinginan untuk bunuh diri, seperti kondisi keluarga yang kurang harmonis, entah itu perceraian orang tua atau bisa juga orang tuanya sering berantem di depannya. Dan kalau masalah keluarga yang kurang harmonis dialami Cerelia ini, orang tuanya tuh bukan tipe yang suka menanyakan kabar anaknya, kayak misalnya, how yours day, kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga hal tersebut dikarenakan faktor psikologisnya, di mana Cerelia mengalami gangguan kecemasan yang mungkin membuatnya menjadi depresi, hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.